Selamat sore. Sore, Oke, Kak. baik. Oke, baik. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua ya, teman-teman di sore hari ini gitu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Fajr Dewi selaku moderator di webinar di NF Academy hari ini. Buat para calon developer atau yang sudah berkecimpung di dunia IT mungkin ya, teman-teman ya, pasti penasaran kan dengan acara kita kali ini, yaitu peluang karir sebagai full stack developer, teman-teman. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas tuntas semua yang perlu kalian tahu ya teman-teman terkait dengan full stack developer sendiri. Mulai dari skill dasar sampai tips dan trik untuk sukses di dunia pengembangan web teman-teman. Sebelum kita mulai ke dalam acara ini, izinkan saya memberikan beberapa panduan singkat dulu ya teman-teman ya. Harap diperhatikan ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, pastikan teman-teman sekalian telah mematikan atau mengecilkan volume perangkat seluler agar tidak mengganggu acara ya teman-teman ya. Yang kedua, kami sangat mendorong teman-teman sekalian untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab setelah presentasi para pembicara. Nantinya ada sesi tanya jawab, bahkan teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari narasumber yang akan diberikan gitu ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian dapat mengajukan pertanyaan atau menjawab melalui platform Habis, yang nggak ada telah sabun cuci piring. nantinya akan ada nantinya teman-teman juga akan ada reward khusus ya teman-teman ya. Jadi dipastikan kalian aktif untuk sesi webinar kali ini teman-teman. Nah, sebelum masuk ke acara inti, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali nih kepada narasumber kita kali ini gitu ya, yang telah bersedia meluangkan waktunya berbagi pengetahuan hari ini, sehingga kita dapat bersama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, Lihat eh, ada sabun cuci piring nggak di belakang? mohon izin, boleh Ada yang di-mute udah terlebih dicuci. dahulu ya. Dan saya mute ya, Kak. Oke, teman-teman. Kita mulai aja ya sesi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa banyak panjang lebar lagi, mari kita dengar pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Zaini Dahlan. Kepadanya saya persilakan. Izin Pak Zaini, apakah sudah hadir? Sudah sebentar saya turn off my video Oke, dulu. selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Nabila. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sorry, saya agak Alhamdulillah. repot nih. Saya izin keluar ruangan sebentar untuk bisa sharing Oh, diskusi Masya sama Allah. teman-teman Terima kasih semua. banyak ya Pak udah meluangkan waktunya nih Sama-sama, di sama-sama NF Mbak Nabila. Academy ini. Terima kasih kesempatannya. Iya, baik. Oke, Pak Zain, punten karena kita udah waktunya juga terbatas ya Pak Zain ya. Izin dimulai aja ya. Izin aku share Oke, screen ya. mohon Sebentar. presentasinya dibantu ya Mbak Nabila. Oke, siap Pak Zain. Sebentar ya Pak Teman-teman, Zain. supaya saya networknya lancar, mohon izin ya videonya saya turn off dulu, nanti saya turn on lagi. Oke, baik Pak Zain. Slide-nya boleh di-show Mbak Nabila? Sudah ya Pak Zain? Sudah terlihat ya? Oke. Izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan semuanya yang saya hormati, Pak Yatno yang memberikan kesempatan pada sore hari ini untuk saya bercerita. Saya bukan belajar ngajar ya, tapi saya bercerita. Mbak Nabila yang membantu, Mas Iwan yang mengerange, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Yahya Yanwar, orang yang memberikan jalan saya pertama kali belajar coding dan memperkenalkan saya ke keluarga besar Nurul Fikri sejak tahun 2022. Sejak tahun 2002. Jadi hampir 20 tahun lebih saya silaturahmi dengan Nurul Fikri. Terima kasih Pak Yaya, di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk bisa hadir dalam kesempatan ini. Nanti kita akan minta pendapatnya nih Pak Yaya yang lebih banyak pengalamannya. Oke, Mbak Nabila, silakan slide pertama. Oke,
Ini agenda yang akan kita bahas. Kayaknya saya pakai video lebih enak ya. Ada 6 poin yang akan kita bahas sore hari ini atau kita diskusikan. Yang pertama itu keutamaan kita dalam belajar. Karena apapun yang kita lakukan, kita harus memulai dengan sesuatu yang baik, dengan niat yang baik, dan mencari rujukan yang benar. Yang kedua, nanti kita akan belajar terkait dengan full stack developer. Siapa sih perusahaan-perusahaan yang sudah mengimplementasi dengan maksimal. Jadi nanti kita ketika belajar, kita ngelihat apakah apa yang kita pelajari sudah ada di level yang mana yang dibandingkan dengan industri yang ada di Indonesia ini. Next-nya, kita akan belajar tentang, saya akan men-sharing tentang, sebelumnya Mbak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Scope-nya apa aja. Yang keempat, ini cukup penting karena faktor kita ada di mana dan apa pendapat kita tentang apa yang kita ketahui, itu bisa jadi nanti ada singgungan dengan orang lain yang mempunyai pandangan berbeda. Yang saya tekankan di poin 4 adalah nanti terkait faktor komunikasi yang cukup penting di dalam faktor kesuksesan perjalanan kita dan faktor sukses dalam sebuah proyek mengimplementasikan aplikasi. Yang kelima, nanti kita akan bicara terkait dengan filosofi botol kosong. Apa sih filosofi botol kosong? Yang keenam ini dari 1, 2, sampai 5 nanti, itu nanti kita butuh namanya supporting system. Supporting system apa yang perlu kita pilih sehingga kita dapat mencapai apa yang tujuan kita. Next, Mbak. Oke. Di sini ada satu surat, kutipan surat yang berbunyi, sebelum berbunyikan, ada yang tahu nggak surat ini? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilm darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Ada yang tahu nggak ini suratnya apa? Surat Al-Mujadalah. Siapa tuh yang jawab? Mbak Nabila, mohon dicatat tuh. Coba Mbak Nabila silakan dilafalkan. Poin 1 tadi siapa yang jawab? Dan nanti dicatat ya. Betul, surat Al-Mujadalah ayat 11. adalah ayat 11, betul. Mohon dilafalkan, Mbak. Bisa nggak? Kalau nggak bisa kita skip nggak apa-apa. Betul, Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsakhillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi Quran sendiri sudah menyebutkan ya, orang yang beriman sama ada ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kalau Allah yang ngangkat, pasti nanti nggak ada yang bisa menghalangi lagi. Terima kasih Mas atas itu perhatiannya dan suaranya bagus sekali. Next Mbak Nabila, ini yang menjadi dasar kita ya. Ya. Oke. Ayat pertama yang turun itu kan Iqra bacalah. Makanya kita perlu membaca apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Next. Kita akan coba membaca data, walaupun ini data yang saya kutip bukan yang terakhir ya, tapi ini cukup mewakili. Dari data Gartner Forecast di tahun 2024, ini IT perkembangannya kan ada beberapa subsistemnya atau beberapa bagian. Ada data center, ada device, ada software, ada IT services, ada communication services, ada overall IT. Di sini porsinya cukup menarik nih angka-angkanya. Jadi kalau bisnis IT ini angkanya,
nanti kita akan coba mau mainnya di mana. Karena agak sulit kalau seluruh seluruh bisnis ini lini ini kita jalankan semuanya atau kita pilih. Nah, di sini kelihatan bahwa ada satu nomor 3 ya, berarti software itu yang pergerakannya growth-nya cukup besar di samping data center ya, terkait dengan software. Nah, full stack developer nanti itu dia akan concern atau dia porsi besarnya di porsi software 12,6 something. Jadi kalau nanti Anda mau misalnya melangkah ke depan, itu nanti coba baca data, coba lihat forecast-nya, dan kira-kira dari angka yang ada, dari kemampuan Anda, nanti dia akan pilih ke arah yang mana. Next. Oke, tadi kan kita bicara data ya, sekarang kita bicara fakta. Ini ada gambar satu orang, ada yang tahu nggak siapa ini? Ada reward yang kedua nih. Saya Silakan. Pak, saya tahu Pak, saya tahu. Silakan, siapa tuh namanya? Siapa Mas? Silakan sebutkan nama Mas ya, nanti dicatat sama Mbak Nabila. Siapakah dia? Nama saya Sidan. Mas Didan. Siapa ini Mas Didan? Fotonya Mas Didan. Itu Otototo Oto. Sugari Sugiri. Sogiri, betul sekali. Next Mbak Nabila, silakan. Betul sekali Mas Didan. Ini Pak Oto. Oto Sugiri. Ini ada perjalanannya. Kebetulan kami pakai solusinya beliau nih. Data center, terus sama cloud-nya, sama core banking-nya kita pakai dari produknya Pak Oto Sugiri. Kalau kita lihat di sini, ini dia bukan sekarang ya, saya ambil itu berdasarkan majalah Forbes, dia tercatat menjadi orang terkaya nomor 19 dari 50 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaannya 35 triliun, 35,6. Dia salah satu figur, di samping nanti yang berarti kalau yang saya bukan sebutkan bukan berarti nggak hebat ya, tapi saya ngambil figur ini karena kita beli produknya dia nih. DCI, dia orang terkaya yang sumber kekayaannya itu dari bisnis teknologi atau information teknologi. Sekarang usianya sudah 71 tahun, dia punya data center dengan tier 4 kriterianya, dan ini menjadi satu kekuatan kita di Indonesia, kita punya data center yang kelasnya tier 4. Next. Nah, kalau kita lihat Pak Toto Sugiri, kita kebayang akan material ya. Kita kadang-kadang kan kok bisa ya Pak Toto Sugiri bisa orang terkaya nomor belasan dari 50 orang kaya, sementara yang lain kaya itu bisnisnya bisnis yang besar-besar kayak misal rokok atau dia punya bank. Tapi ini Pak Toto Sugiri ini punya kekayaan dari teknologi informasi. Artinya cuan atau peluang kita sukses di Indonesia cukup besar. Terus saya mengambil contoh ada dua contoh sampel material, yaitu permata dengan batu bara. Ada yang tahu nggak kira-kira nih, permata sama batu bara itu apa yang sama, terus apa yang beda? Tapi nanti saya kasih disclaimer ya, apa yang sama yang beda ini yang saya udah state di sini ya. Kalau nanti teman-teman menjawab misalnya itu benar, tapi saya tidak sini, itu bukan yang saya maksud ya. Ada nggak dari teman-teman audiens yang tahu nih, permata sama batu bara itu punya apa yang sama dan apa yang beda? Tapi bukan harga ya, kalau harga pasti beda. Ada yang bisa menjawab? Ini reward yang ketiga nih. Ada yang tahu kah? Simpel-simpel aja, jawabannya nggak usah panjang-panjang. Saya tunggu sampai 5. Kalau nggak kita skip. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Next ya. Berarti nggak ada yang jawab ini ya. Ini yang saya maksud. Next, Mbak. Oke. Ternyata permata sama batu bara itu unsurnya sama. Tapi unsurnya sama, yaitu berasal dari karbon. Perbedaannya ada terlihat dari tekanan. Permata itu sama-sama karbon, tapi dia telah terbentuk dengan tekanan yang tinggi, dengan proses yang menyakitkan, jadilah dia permata. Artinya nanti kita mungkin orang-orang yang sama, orang yang lahir dari keluarga yang mirip-mirip yang sama. Tapi ada orang-orang tertentu yang menjadi orang sukses karena apa? Karena ikhtiarnya, karena effortnya, karena perjuangannya, karena belajarnya, karena doanya yang berbeda dengan yang lain. Sehingga tempaan yang dia lalui ini, dia akan membentuk menjadi permata, bukan
hanya sekedar batu bara, dan Anda bisa dapat gambaran bahwa tempaan itu akan membentuk nilainya dia menjadi jauh lebih dari yang atas. Sama seperti di ayat Quran tadi Al-Mujadilah ayat 11 ya. Next. Oke. Ini saya sebagai end user ya. Kenapa saya sharing seperti ini supaya nanti teman-teman sebagai pelaku vendor solusi, IT solusi, ini dapat gambaran bagaimana nanti kita berada di posisi atau kita mendeliver suatu solusi. Di dunia ini kami ini karangan sendiri ya. Di dunia ini saya mendapati bahwa ada dua hal yang ukuran pasnya itu sangat sulit. Next. Yang satu itu terkait dengan cinta, ini Pak Yahya lebih tahu nih urusan gini. Tapi ini forumnya nanti kita bahas di ruang sebelah ya. Yang kedua, ini terkait dengan IT. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena saya sebagai vendor juga dengan Pak Yahya juga nanti beliau lebih banyak lah jam terbangnya. Dan sekarang saya banyak mungkin lebih dari 15 tahun sebagai end user. Ini informasi teknologi ini menjadi sesuatu yang ukurannya agak sulit pas. Dari sisi finansial ya kita ngelihatnya. Ada satu perusahaan yang cukup besar, tapi informasi IT-nya, teknologi informasinya itu masih sangat minim. Sehingga perputaran perputaran finansialnya itu belum didukung sistem yang cukup mumpuni. Pun ada yang sebaliknya, ada perusahaan yang kecil, asetnya kecil, income-nya juga nggak terlalu besar, tapi spending IT information solusinya tuh besar sekali. Nah, kalau kita di finance itu kita harus mencarikan posisi yang paling optimal di mana antara size perusahaan dengan solusinya itu adalah match. Kan nanti apapun aktivitasnya itu pasti akan berpengaruh kepada angka finansial, yaitu beban yang akan keluar, apakah beban itu sebanding dengan investasi yang telah dilakukan. Next. Nah, ini kita bandingkan. Jadi nanti ada 3 kategori, ada yang kebesaran, ada yang kekecilan tadi yang saya bilang. Nah, ada yang poin yang ketiga yang paling itu adalah yang pas. Yang paling 3 itu adalah yang paling sangat sulit kita implementasikan. Karena biasanya perspektif atau oriented dari end user sama vendor itu beda. Di mana vendor itu maunya pasti cepat, dia nggak mau ada ruang tambah-tambahan. Sedangkan di bisnis kita akan menghadapi hal-hal yang misalnya ada perubahan regulator berbeda, terus ada misalnya juga terkait dengan perubahan strategi bisnis yang mensyaratkan atau mengharuskan sistemnya ikut melakukan perubahan. Sedangkan IT itu sangat kaku atau sangat strict terkait dengan apa yang di-delivery dengan apa yang dibutuhkan di depan, didefinisikan. Next, Mbak Nabila. Oke. Saya sekarang posisinya ada di sini. Saya kerja di perbankan syariah, lebih dari 15 tahun di 2 bank syariah. Saya sempat jadi developer juga. Saya saat ini diamanahkan jadi MAS, dan beberapa tahun yang lalu saya diamanahkan juga corporate planning. Jadi saya ada di posisi yang sangat sangat prosedural oriented. Satu lagi di corporate planning-nya itu sangat targeted atau resulted oriented. Nah, di perbankan syariah nanti banyak aktivitinya ya, mungkin teman-teman juga perlu tahu karena bisa jadi nanti ada project yang bisa di-delivery ke bank syariah. Saya sampaikan bahwa nanti nih kalau teman-teman mau bikin produk di tahun 2026 regulator itu akan men-launching satu ketentuan yang harus diimplementasi di Januari 2026 yaitu PSAK 413. Nah, kalau teman-teman yang nanti mau bikin produk atau mendelit produk itu saatnya panen tuh. Kenapa? Karena seluruh bank akan diminta untuk mengimplementasikan PSAK 413 supaya comply dengan ketentuan dan IFRS. Nah, di kanannya, kalau Bank Syariah itu pasti nanti punya regulator. Kita akan bertemu dengan Bank Indonesia, OJK, LPS. Nah, di bawahnya itu produk yang kami gunakan, yang saat ini kita pakai SQL Server, dan dan core banking-nya kita pakai Temenos. Jadi kalau teman-teman mau ngoprek nanti core banking, itu ada 2 tuh. Kita pernah pakai Temenos, dan sebelumnya saya pakai Oracle FlexCube. Nah, itu 2 core banking yang top 3, salah satunya Silver Lake. Yang kanannya lagi, kita nanti pasti akan berhadapan dengan auditor KAP ya, kantor akuntan publik, yang apapun activity-nya itu harus bisa di-disclose, bisa disampaikan, dan harus auditable. Jadi ini saya gambarkan kondisi saya saat ini. Kenapa saya gambarkan? Nanti perspektif saya akan
menggambarkan selingkup ini atau dari sudut pandang ini. Berbeda nanti teman-teman yang udah di industri atau yang baru lulus kuliah, pasti nanti punya perspektif yang berbeda. Nah, disitulah nanti kita gunanya kita komunikasi dan menyamakan apa yang kita tahu dengan apa yang belum kita tahu. Next. Oke, ini setelah saya sebutkan tadi saya ada di mana, nanti teman-teman masing-masing juga akan mengidentifikasi saya ada di mana ya. Ada teman-teman yang mungkin masih kuliah, ada yang sudah lulus, ada yang sudah lulus tapi kerja, ada yang sudah bekerja lama. Pun sama-sama nanti ketika bekerja itu bekerjanya bidangnya apa. Karena nanti kita nggak bisa ketika misalnya kita memberikan training itu menyamakan satu target, karena targetnya beda. Seorang pelajar dengan seorang pekerja pasti nanti targetnya beda. Jadi nanti tolong Anda masing-masing nih mendefinisikan, saya ada di mana, terus saya mau kemana. Kenapa kita bilang seperti itu penting? Karena nanti bisa jadi tujuan kita berbeda-beda. Sehingga rute yang ditempuh dari masing-masing juga bisa berbeda. Jadi teman-teman yang join pada kesempatan ini, baik teman-teman yang masih mahasiswa, yang fresh graduate, tolong Anda definisikan Anda ada di mana saat ini. Terus teman-teman Anda mau kemana? Termasuk ketika mencari kerja juga kan banyak sekali pilihannya industrinya. Mau ke perbankan, mau ke telco, mau ke mining. Semua bisnis itu nggak akan lepas dari namanya teknologi informasi. Nah, nanti tinggal teknologi informasi itu mempunyai peran seberapa besar dalam industri itu. Kalau industri yang terkait dengan fintech atau yang e-commerce itu pasti kontribusi IT dan IT kekiniannya sangat besar. Kalau nanti ada teman-teman yang di manufaktur, itu relatif secara perubahan bisnis proses dia lebih minor ya. Kalau perbankan sama asuransi itu cukup sering. Jadi kalau teman-teman nanti membuat satu aplikasi atau membuat solusi, tolong pahami scope of work-nya atau gambaran secara umumnya terkait dengan solusi yang akan di-delivery. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, solusi IT itu susah banget takarannya pas gitu loh. Kayak kita sekarang punya core banking yang secara investasi udah cukup mahal gitu. Tapi ada beberapa features yang mungkin mandatory yang bisa kita butuhkan itu belum terdelivery. Dan ketika aplikasi besar yang dikonsum oleh cross country itu tidak gampang untuk kita request perubahannya. Jadi teman-teman di sini sepakat ya, teman-teman ada di posisi di mana dan Anda mau kemana. Sehingga ketika Anda mau kemananya, Anda akan memilih rute yang mana yang paling optimal dari sekian rute-rute yang tersedia. Next, Mbak Nabila. Oke, tadi yang pertama kekuatan ilmu sama skopnya ya. Dari yang awal dulu, Mbak Nabila. Satu lagi. Nah, oke. Ini adalah list-list company yang saya ambil dari Saya ambil dari beberapa contoh. Next, Mbak Nabila tadi yang ada gambarnya. Ada sebelah kiri itu e-commerce. Semua e-commerce itu ada. Yang kanan itu telco, yang bawah itu bank. Ini mungkin sampel industri yang saya bisa sajikan. Di antara banyak sekali sebenarnya kemungkinannya. Karena saya bilang e-commerce itu karena dia kental sekali dengan teknologi informasi dan toleransi downtime-nya itu kecil sekali gitu. Sama dengan bank. Sama juga dengan telco. Ini kebetulan Pak Yahya nih sebelah kanan atas ini sepertinya banyak kanan atas bawah ini banyak kliennya beliau nih. Pak Yahya, saya pernah ke kantornya waktu itu sedang menghandle yang sebelah kanan terus sebelah kirinya. Yang bawah juga sama. Jadi dari sampel-sampel logo perusahaan ini, ketika Anda mau menentukan, tadi kan Anda menentukan ya Anda mau kemana. Ini tentukan nih, teman-teman mau menggarap yang mana nih, tujuannya mau punya target yang mana. Kenapa saya bilang punya target? Karena nanti teknologi yang dibutuhkan beda-beda. Kayak perbankan sendiri, misalnya BCA dengan Peninbank, Induk Pusaka kami, itu menggunakan teknologi yang berbeda. Jadi ketika teman-teman misalnya berminat masuk di timnya BCA, ya Anda harus prepare terkait dengan produk-produk atau teknologi yang digunakan. Next. Oke. Kita pilih dari 3 sektor itu, kita pilih e-commerce ya. E-commerce ini contohnya cukup bisa mewakili
terkait dengan full stack developer. Kenapa saya bilang full stack developer pilihnya ini? Karena nanti ada beberapa features yang digunakan dan cukup kekinian, sangat kekinian lah dibanding dengan kami di perbankan ya. Karena e-commerce ini tuntutan terkait dengan perubahan teknologi ini cukup besar. Agak berbeda dengan perbankan yang relatively agak konservatif terkait teknologi. Selama misalnya teknologi itu mampu untuk memenuhi kebutuhannya, dia relatif tidak butuh untuk diupdate dengan sesuatu yang lebih baru. Sampai dengan memang kajian secara mendalamnya didapati perlu dilakukan perubahan. Yang pertama e-commerce itu ada Tokopedia, yang kedua ada Shopee. Next ya Mbak. Ini ada Bukalapak, ada Lazada, ada Blibli. Next lagi, kita sekilas saja. Teman-teman pasti tahu semuanya, ada Zaloro, ada JDID. Dari 7 perusahaan ini, saya ambil satu perusahaan yang menurut saya ya, tapi nanti didukung oleh data yang lainnya, ini cukup menarik untuk bisa dilanjutkan identifikasi. Next. Ini yang kita pilih, kita akan coba lihat Tokopedia. Ini Tokopedia ini salah satu contoh bagaimana membangun environment yang dari A sampai Z ini dalam tatanan teknologi terkini dan skalanya sangat besar. Next. Ini teman-teman udah tahu semua kan ya sejarahnya. Terus sampai terakhir dia merger dengan grupnya Tokopedia sama Gojek, jadi GoTo. Terkait dengan ini juga nanti gini, terkait dengan teman-teman yang in charge di teknologi, ini jadi satu kebutuhan juga nanti teman-teman harus ada financial awareness. Artinya di samping coding juga nanti ngelihat ke evaluasi nilainya Gojek itu berapa, kenapa biasa dia naik, kenapa dia turun. Karena nanti kalau teman-teman, saya ekspektasinya gini ya, teman-teman yang baru ini, fresh graduate, tentukan targetnya itu jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Saat ini solusi yang saya di banking lah ya, solusi yang memang ciptaan anak negeri ini masih sangat minim gitu loh. Kita pakai core banking yang dari luar semua. Padahal kalau kita lihat ya, karakteristik transaksi di Indonesia itu jauh lebih complicated dibandingkan negara-negara yang ada bank syariahnya lainnya, termasuk di Timur Tengah. Next, kita lanjut ke Tokopedia-nya. Oke, tadi saya bilang Tokopedia salah satu contoh yang cukup ideal untuk menggambarkan full stack developer itu bahasnya apa aja sih. Kalau saya bahas dari yang sesuatu yang rumit, mungkin bukan yang rumit, yang teknikal mungkin nggak menarik ya. Kalau Anda teman-teman mau full stack developer, terus kan mau contoh ya, perusahaan mana sih yang mengimplementasikan, salah satunya yang saya rekomendasikan Tokopedia. Kenapa? Ya, poin-poin yang nanti kita bahas. Satu, dia sudah menggunakan cloud computing infrastructure. Kenapa dia cloud computing? Itu pasti berbeda. Kalau bank, walaupun dia punya uang untuk bisa ke cloud computing, itu proses seleksinya, proses verifikasi, konsultasi ke regulator itu sangat besar. Kenapa? Karena dia harus menjamin servernya, terus keamanannya, data nasabahnya itu harus terjaga dan hanya bisa diakses oleh orang yang punya hak aksesnya, punya hak aksesnya. Terus yang kedua terkait dengan big data. Kalau yang pertama spesifik bank agak susah ya, kecuali bank-bank terkait saat ini bank-bank yang fintech itu mereka memang dimulai dari cloud computing, dia nggak on premise. Yang kedua terkait dengan big data. Big data dan analitik ini menjadi satu kebutuhan yang cukup urgent. Kenapa? Karena nanti apa sih perbedaannya report sama data? Apa sih bedanya data sama informasi? Itu kan perlu kita pahami ya. Kalau data yang sudah disajikan dengan baik, dia bisa mendrive menjadi suatu informasi yang akan dijadikan dasar kebutuhan, itu menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Makanya banyak data-data yang belum terkemas menjadi informasi yang penting, dia kadang belum bisa menjadikan pengambilan keputusan yang tepat. Berbeda hal sebaliknya. Banyak software-software besar atau perusahaan-perusahaan sudah aware dengan analitik. Coba kalau misalnya kayak kita sering belanja di Tokopedia ya, itu di analitiknya tuh itu cukup main tuh. Dia udah ada Apache Hadoop, ada teknologi yang digunakan. Yang poin kedua, kalau data warehousing, kita juga pakai data warehousing.
tapi jumlah data kita, data kami lah ya di sini, itu nggak sebesar transaksi di Tokopedia. Sehingga kebutuhan server, terus agregatnya, analitiknya pun nggak sebesar ini. Next-nya. Artificial Intelligence, AI ya, machine learning. Ini jadi sesuatu juga yang penting di bank-bank besar juga sekarang udah mengimplementasikan artificial sama machine learning. Yang keempat itu microservice architect. Kenapa saya bilang microservice ini Pak Yahya jago nih urusan yang di sini nih. Karena kita biasanya kalau di perbankan ya, ketika core banking kita implementasi, ada updatean di modul-modul tertentu, itu biasanya nyenggolnya tuh hampir ke semuanya. Sehingga inisiatif yang kecil-kecil ini agak sulit untuk kita implementasi sampai memang semuanya teruji dengan baik. Next-nya. Mbak Nabila, saya sampai jam berapa ya? Ini 4:41 sudah. Yang next-nya adalah payment gateway. Kita lihat deh, Tokopedia itu payment-nya semuanya itu sangat komplit gitu loh. Termasuk ke yang mungkin nggak umum ya, kayak misalnya kita bayar PDAM di daerah-daerah gitu ya, PDAM daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pelosok lainnya itu lengkap banget gitu loh. Dia juga ada pay letter di mana bank itu kan bisa punya satu kartu kredit ya. Nah, ternyata si payment gateway-nya Tokopedia juga dia punya pay letter yang nggak kalah dengan perbankan-perbankan yang udah papan atas. Yang keenam berikutnya adalah security, karena kan aplikasinya hampir semua orang pakai. Berbeda dengan core banking, berbeda dengan mobile banking. Kalau mobile banking itu kan biasanya diinstal oleh nasabahnya yang punya rekening dan hanya bertransaksi. Sedangkan Tokopedia itu bisa setiap orang bisa, oke 1650 ya Pak. Itu semua orang bisa install, bisa belanja, bisa ngetes, cuman iseng-iseng aja. Sehingga security sama data protection-nya ini sangat kuat gitu. Berbeda dengan saya bilang tadi Bang. Next. Nah ini continuous integration sama deployment-nya saya bilang tadi. Di Tokped itu pernah nggak ente ketika teman-teman ketika nge-save itu dalam posisi downtime? Kayaknya saya belum pernah ngalamin ya. Sedangkan kalau di bank itu kita seringkali mendapati bank-bank besar pun ketika dia update itu kan dia dia take down ya, dia offline dulu ini. Yang ke-8 berikutnya adalah customer experience engagement. Siapa sih yang nggak ngerasa bahwa aplikasi Tokopedia itu sangat mudah sekali gitu loh. Jangankan anak-anak kekinian, kita yang generasi udah tua aja ketika belanja di Tokopedia atau searching, cari barang, komparasi, terus dia payment-nya, pengirimannya, itu sangat-sangat mudah. Dulu ada istilah di Pak Yahya itu semakin banyak keringat seorang developer atau programmer, itu akan semakin mudah jadi end user-nya. Saya masih ingat tuh kata-kata Pak Yahya itu. Jadi kalau nanti teman-teman membuat satu aplikasi, coba nanti teman-teman sharing ke orang yang mungkin tidak paling well educated. Kalau dia memang sudah bisa, artinya yang makin educated makin gampang. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi di kita di sini yang mahal, termasuk dari luar juga ada. Itu secara fungsinya memang bagus gitu loh, bagus. Tapi secara interface sama itunya agak susah, agak ribet gitu loh. Nah, nanti teman-teman kalau membuat aplikasi, patokannya semakin user dimudahkan, itu artinya semakin sukses mendelivery aplikasinya. Next. 6 menit lagi. Logistik supply chain management. Ini kita juga lihat deh, kayak misalnya Tokopedia. Tokopedia itu logistik sama supply manajemennya, itu saya pernah juga dikerja di manufaktur. Itu manufaktur sendiri itu udah satu yang sulit gitu, satu yang besar. Nah, Tokopedia punya sendiri juga. Yang ke-10 terkait API sama third party integration. Kita ngelihat kan kayak misalnya payment-nya dia terus pengirimannya dia, itu dia pasti berinteraksi dengan sistem-sistem third party-nya dia, dengan mitranya dia. Misalnya ketika ada payment dengan kartu kredit, dengan debit atau dengan virtual account, itu aplikasinya Tokopedia itu langsung berkomunikasi dengan pihak ketiganya. Dan itu real time. Sehingga ketika teman belanja menggunakan kartu kredit dengan virtual account, ketika kita submit itu pada saat yang sama juga transaksi itu dilakukan ke banknya. Jadi ini udah sangat luar biasa. Yang next-nya. Next saja, ini summary-nya. Oke. Nah, setelah kita tadi ngelihat dari aplikasi Tokopedia,
kita butuh tahu nih, sebenarnya full stack developer itu tahapannya seperti apa. Kalau tadi kan kita ngeliat barangnya sudah jadi ya, Tokopedia sudah jadi, ada finisnya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari full stack developer, itu apa aja sih yang dia bahas? Next, Mbak. Ini saya kutip aja dari beberapa orang ya, dari beberapa, tapi mohon maaf saya nggak sampaikan detailnya lagi, ini saya kutip aja beberapa halamannya aja. Ini kan definisi satu, ini definisi kedua, pelan-pelan ya bacanya ya. Yang kalau kita ngelihat dari definisi satu, next Mbak, definisi yang kedua, ya pelan-pelan bacanya. Yang ketiga, ini agak sedikit ya. Ini ada yang bilang kayak singing, dancing, technical gitu lah. Artinya gini, kalau full stack developer itu solusi dari A sampai Z. Ada yang bilang singing, dancing, ada yang bilang juga gini. Ketika belajar full stack developer itu kayak kita misalnya gini. Kalau dulu-dulu kan seorang programmer itu concern programmer only lah. Kalau ibaratkan misalnya kayak jadi koki di rumah, jadi chef lah, jadi chef di restoran. Dia taunya terkait masak aja. Nah, kalau full stack developer itu enggak, dia A sampai Z. Teman-teman yang memang akan incas di sini, dia harus tahu misalnya masakannya oke. Penting iya betul sebagai seorang programmer, tapi enggak hanya itu. Bagaimana nanti bagaimana makanan itu diantarkan ke pelanggan di depan, bagaimana desain kursinya, bagaimana terkait layoutingnya, bagaimana material-material atau bahan makanan itu di delivery sampai bisa dimasak. Artinya kalau kita bicara full stack developer itu bicara paket komplit solusi lah, simpelnya gitu ya. Next. Nah, di sini ada ini ya dibilang ya, kita harus open minded, willing to learn, not complain. Ini banyak banget. Artinya gini, ini kalau kita memang mau jadi seorang full stack developer, inilah syarat-syarat yang sangat dibutuhkan. Kita harus open mind. Kenapa kita open mind? Rata-rata seorang programmer itu biasanya cukup fanatik dengan satu produknya. Ketika produk itu misalnya nggak kekinian, ada produk-produk yang baru, biasanya teman-teman yang udah nyaman dengan satu teknologi, dia enggan untuk berpindah. Nah, ini yang salah. Jadi nanti ketika kita udah expert di satu teknologi, ada teknologi yang baru, itu harus digali. Kenapa? Bisa jadi nanti teknologi yang berikutnya itu jauh lebih powerful dan lebih kekiniannya jauh banget gitu perkembangannya. Dan kita juga harus mencintai, karena Pak Yahya guru saya tuh, Pak Yahya tahu betul bagaimana perjuangan untuk bisa coding itu nggak gampang, walaupun yang diajarkan 10 saya baru dapat mungkin yang saya bisa terima, yang saya bisa lakukan baru 1 kali ya dari 10 yang diajarkan. Artinya kalau nanti mau seorang developer itu nanti siap-siap mentalnya, siap-siap pemikirannya, mindsetnya itu bukan orang yang gampang menyerah. Karena bukan hanya sekedar cepat, tapi juga dia butuh endurance. Next, 2 menit lagi. Oke. Ini karir pet ya. Kan kalau biasanya di aplikasi di karir kantoran, ini kan junior, senior, lead, manager, director gitu ya levelnya. Nah, berbeda nih dengan full stack developer nih. Next. Ini ada yang menarik nih di berikutnya. Ini skip aja nggak apa-apa. Next. Nah, ini yang menarik nih. Kalau tadi saya bilang jenjang karir orang-orang itu dari junior, senior, supervisor, leaders, terus manajer sampai dengan director, berbeda dengan full stack developer nih. Lihat tuh ada gambar sebelah kiri. Full stack developer itu dia karirnya itu bisa melesat tanpa harus melihat hierarki. Karir itu bisa jadi posisi, bisa jadi nanti kompensasi ya. Ada orang misalnya gajinya supervisor 10 juta, naik berikutnya manajer misalnya 25 juta, itu kan gradual ya. Nah, kalau jadi full stack developer salah satu ya saya bilang, salah satu profesi yang akan memberi kaidah-kaidah seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa sampai A to Z solusi di apa namanya? Di IT, ini nanti bisa jadi kompensasinya itu akan penambahannya eksponensial. Dan sekarang trennya itu satu perusahaan itu kan efisiensi ya. Kalau dulu mungkin beberapa tim cukup banyak, sekarang orang-orang yang dibutuhkan adalah orang yang bisa multi talent terkait dengan A sampai Z terkait dengan solusi. Next.
Mbak, kayak 5 menit lagi ya boleh ya Mbak? Masih ada slide-nya. Ini next aja. Ini saya udah jelaskan. Next. Ini juga next. Nanti di sharing juga nggak apa materinya biar teman-teman bisa lihat lagi. Next. Nah ini slurry-nya. Ini slurry yang saya kutip, mohon maaf saya nggak mencantumkannya nih. Nanti saya tambahkan. Ini full stack developer range-nya itu ini nih. Di Indonesia tuh ada angkanya ya. Tentu saja kita kerja nggak hanya semata angka, tapi kalau nanti bisa dihargai dengan energi yang lebih besar, di harga lebih besar, artinya lebih banyak manfaat yang kita bisa berikan. Next-nya lagi. Ya ini perusahaan-perusahaan kelas dunia. Next. Ini perusahaan Indonesia. Jadi kalau mau teman-teman berkarir di perusahaan-perusahaan teknologi, ya ini yang diincar nih salah satunya ini. Tokopedia, Gojek ini termasuk yang membayar cukup bagus dibanding perusahaan lain. Next. Next. Next, Mbak. Terus sampai ke berikutnya lagi. Nah, ini yang skill ya. Kalau kita tadi bicara masalah full stack developer itu kan A sampai Z. Kalau kita bagi lagi, sebenarnya itu terdiri dari 3 bagian utama ya. Pertama di front end development, itu mau bikin interface-nya. Yang ketiga itu back end development, itu terkait dengan coding-coding ke database-nya. Next. Nah, ini database management. Kenapa database management? Karena nanti terkait dengan solusi yang ada deliver itu sangat bergantung dengan berapa biaya yang Anda invest untuk menyelesaikan solusinya itu. Jadi kalau nanti kita ketemu klien yang nasabahnya misalnya 1 juta, berbeda dengan yang 50 juta. Next, ada version lagi, ini tambahan sebenarnya. Next. Ini server, networking, cloud. Nah, yang ketujuh ini kan ada yang problem solving analytical. Karena saya sering mendapat juga gini, ada beberapa vendor yang cukup strong di teknologinya, tapi analytical skill-nya, bisnis analisnya, sama subject matter expert-nya itu tidak cukup piawai untuk mengimbangi tim codingnya yang jago. Nah, yang ke-8 itu soft skill. Soft skill itu ya artinya bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menangkap kebutuhan end user-nya dan kita bisa mempredik. Nah, yang ke-9 itu adalah ketika kita sudah expert dengan satu teknologi, kita harus terus belajar karena bisa jadi teknologi itu akan obsolete. Next. Nah, next, Mbak. Ini udah saya gambarkan ya. Ini terlalu panjang kalau digambarkan. Artinya gini, dari A sampai Z kan nanti ada programmer, ada sistem analis, ada project manager, terus juga nanti ada front end, ada back end. Ini next aja deh, Mbak. Ini agak panjang ceritanya. Oke. Nah, ini detail skill-nya. Ini saya kutip dari beberapa lembaga yang memang concern terkait dengan ada HTML. Jadi front end itu didetailin lagi di sini. Ini nanti di sharing aja ya Mbak Nabila ke teman-teman. Next. Ini front end-nya detailnya ini. Bisa pakai Java, bisa HTML, CSS. Ini back end-nya. Ada servernya, ada database-nya, ada authentication, authorization-nya, ada API-nya. Nanti itu grupnya. Kenapa saya bilang tadi ada gajah? Itu supaya nanti teman-teman ketika bicara satu produk, kita harus meletakkan nih, ini dia posisinya ada di front end, ada di back end, atau ada yang lainnya. Next. Nah, nanti teman-teman dari NF yang akan lebih detail ya menjelaskan ini. Dan ini yang akan diajarkan topik-topik utamanya di camp-nya NF Academy. Next. 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 Ini detailnya ya dari yang tadi. Next saja Mbak, sampai ke session berikutnya. Oke. Nah, ini kita berikutnya nih. Saya mohon sampai 5 menit lagi ya. Ini kita ada filosofi botol kosong. Next. Sejatinya kita semua ini kayak botol kosong ya. Next, Mbak. Oke. Sejatinya kita misalnya kita belajar, kita mahasiswa, kita belum tahu. Itu kita sejatinya kita kayak botol kosong. Dan botol kosong itu
akan bernilai sesuai dengan isinya. Yang paling atas misalnya ya, kita ilustrasikan ada botol kosong diisi menjadi air keruh yang ya nggak tahu dari mana ya, dari selokan, dari got apa. Berapa harganya? Kira-kira berapa harganya? Nggak ada nilainya pastinya kan ya, di mall juga enggak. Terus yang kedua ada botol kosong yang diisi dengan air mineral. Dia pasti punya harga lebih tinggi dari harga yang pertama. Yang ketiga, itu ada botol kosong yang diisi madu. Pasti harga madu itu melampaui dari botol-botol kosong yang diisi dengan isi yang sebelumnya. Artinya, kita sendiri ini botol kosong yang kita perlu diisi. Nah, isinya itu nanti tergantung kepilihan teman-teman semuanya. Kalau kita punya waktu kosong, hanya sekedar santai-santai nongkrong-nongkrong, ya nanti artinya nilai kita itu sesuai dengan diisi dengan materi itu. Tapi kalau kita punya waktu, punya tenaga, punya energi, punya concern, punya ketertarikan, diisi dengan bermanfaat, nanti nilai Anda bergantung dari isinya. Karena Quran sendiri udah bilang kan, Allah akan meninggikan orang-orang yang punya iman dan ilmu beberapa derajat dibandingkan yang lainnya. Jadi teman-teman di sini yang masih fresh graduate, monggo silahkan dikejar waktunya, energinya untuk sesuatu yang baik dan nikmati saat nanti teman-teman memanen hasil jerih payahnya. Next. Supporting system terakhir. Nah, ini kes berikutnya. Siapakah ini? Michael Jordan, Pak. Michael Jordan. Siapa yang jawab, Mbak? Silakan dicatat. Next. Ya, tuh, Michael Jordan. Next lagi, Mbak. Ini ceritanya Michael Jordan ya. Dia 14 kali jadi All Star ya, MVP award. Next. Oke. Yang ini siapa? Ada yang tahu? Pelatih dari Michael Jordan itu, Pak. Yes, namanya siapakah dia? Mas Yudan? Namanya Jackson. Depannya apa? Phil Jackson itu. Phil Jackson. Betul sekali. Catat ya, Mas Yudan. Next. Yes, Phil Jackson. Kenapa saya ambil contoh ini, Phil Jackson dan Michael Jordan? Next, Mbak. Karena awalnya Michael Jackson itu orang yang sangat egois. Dia memang punya talent yang cukup bagus di dalam main basket. Tapi dia egois dan dia relatif individualis. Sehingga ketika dia main sebelum ketemu Phil Jackson, Michael Jordan nggak pernah membawa timnya menang. Dan setelah ketemu Phil Jackson melihat kelebihannya, skillnya, dan apa yang perlu diperbaiki sehingga jadilah si Michael Jordan menjadi MVP 14 kali. Artinya apa? Ketika kita punya talent bagus, ketika kita punya keuangan yang cukup bagus, kita waktu yang banyak, belum tentu kita menjadi sesuatu yang optimal. Kenapa? Karena nggak ada orang lain yang melihat dari sisi luar kita. Jadi siapapun teman-teman ya, saya bilang ya teman-teman di sini yang punya kemampuan bagus, tolong cari pelatih. Nah di sini Pak Yaya salah satu pelatih saya. Terima kasih Pak Yaya sudah membuka ruang karir saya sehingga saat ini. Jadi teman-teman yang sekarang tolong cari pelatih. Tolong nyari seperti next, Mbak. Nah, kita butuh supporting system tadi saya bilang ya. Kalau kita bilang pelatih lah, betul yang meng-coach kita. Karena kita nggak bisa melihat apa yang ada di luar kita nggak bisa melihat dari sisi luarnya. Teman-teman butuh seorang atau lembaga yang bisa meng-coach, bisa melihat kelebihan, kebaikan untuk bisa mengoptimalkan kemampuannya. Next. Oke, pernyataan terakhir. Supporting system untuk sukses di full stack developer untuk teman-teman kira-kira apa? Silakan jawab. Ini yang terakhir nih. Ada yang tahu? Wah, skip nih ya. 1, 2. Important. Apa? Mas Nabil? Important. Oke. Mungkin bisa jadi benar, tapi yang saya maksud bukan itu. Ada lagi? Oke. Next, Mbak. NU System salah satu support sukses Anda adalah yes.
Di NF Academy insya Allah menjadi support system buat teman-teman belajar full stack developer, belajar yang lainnya juga. Karena apa? Saya sejak 2002 silaturahmi ke Nurul Fikri, mulai dari Margonda sampai yang ke Mampang. Dan di sini banyak sekali orang-orang pinter yang di atas rata-rata tempat lainnya. Jadi kalau teman-teman punya keinginan, sekarang saya ada di Mas, saya punya tujuan, salah satu yang bisa menjadi coach, menjadi supporting system adalah Nurul Fikri Academy. Terkait dengan materinya nanti silakan teman-teman NF menyampaikan. Demikian pemaparan dari saya, silakan nanti kalau ada tanya jawab, kalau masih ada waktunya, silakan di-sharing materinya kalau memang ada beberapa materi yang bisa dipelajari lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya jawabnya Mbak Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zaini, Masya Allah banget atas pemaparannya teman-teman ya. Oke Pak Zaini, karena mengingat waktu terbatas, mungkin saya izin ngambil pertanyaannya satu saja ya. Dari tercepat itu dari Alip ya. Beliau menanya, Pak, bagaimana cara mengatur alur kerja antara front end dan back end dalam proyek web development? Kepada Pak Zaini, mohon izin saya persilakan. Terima kasih, Oke, Pak. ketika bicara front end, kita bicara back end, itu kan sebenarnya kita tidak bisa mengeneralisir ya. Jadi nanti seperti saya bilang tadi ada di gajah itu ya, gajah dengan 7 orang buta gitu ya. Itu kan sama. Ketika kita bicara front end ini variasinya banyak sekali. Ada Java, ada produknya Microsoft. Terus back end-nya juga macam-macam. Ada produknya Oracle database ya. Dan sekarang juga ada NoSQL yang cukup terkait dengan big data, cukup powerful. Jadi ketika kita bicara masalah front end dengan back end, kita tidak bisa mengeneralisir satu produk dengan produk lainnya. Contoh saya bilang dulu yang saya pernah riset ya di tahun-tahun awal kuliah, awal join di NF itu Pak Yahya menggambarkan 2 produk, yaitu database-nya Oracle dengan SQL Server, itu menggambarkan back end-nya. Di front end-nya itu kita punya produknya Microsoft, itu Visual Basic .NET sama Borland Delphi gitu ya. Mohon maaf kalau saya ceritanya agak yang lalu ya, agak old school. Tapi ini cukup menggambarkan. Itu ketika kita bicara di front end, kita butuhnya apa? Kita butuhnya kecepatankah? Kita butuh kestabilan. Karena beda-beda produk itu biasanya punya posisi yang berbeda, Mas. Jadi nanti ketika Mas bicara front end-nya apa dulu? Basisnya Java kah, Microsoft produk kah, PHP kah, atau produk-produk yang lainnya. Dan back end-nya juga sama. Terus yang kedua, urusannya ini sesuatu transaksi yang butuh kecepatan, yang butuh secure, atau yang memang mendeliver transaksi yang cukup banyak. Jadi saya kalau kita buat aplikasi sederhana kan front end-nya di situ, database-nya di situ ya. Selesai di situ. Tapi kalau nanti kita database-nya enterprise, itu nggak sesimpel itu. Bagaimana nanti back end-nya juga di clustering, atau nanti dia disinkronisasi ke DC, DRC, ada yang terkait dengan transaksional, ada yang terkait dengan analitik, itu juga beda. Jadi kalau mau tahu lebih detail, nah teman-teman NF nanti pasti akan menjelaskan apa perbedaannya. Jadi pertanyaan yang luas itu, mohon maaf saya tidak bisa jawab memuaskan dengan kurang dari 5 menit. Tapi kalau memang Anda punya curious untuk tahu teknologi, silakan join di NF Academy. Insya Allah akan banyak tahu sesuatu dan akan terupdate kekinian informasinya. Demikian ya Mbak Nabila ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya Pak Zaini. Oke, luar biasa banget ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman, karena kita terbatas waktu juga nih teman-teman, mengingat waktunya juga sudah mepet gitu ya teman-teman. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya, izin sesi foto bersama ya teman-teman ya, sebelum saya tutup dulu. Izin teman-teman semua boleh on cam. Oke, admin boleh mohon dibantu ya. Oke, on cam semua ya teman-teman ya.
1, 2, 3, cheese. Oke, slide kedua ya teman-teman ya. 1, 2, 3, cheese. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Oke, Pak Zaini, terima kasih banyak atas waktunya gitu ya. Sudah Ya. menyempatkan waktu untuk hadir di sesi Zoom kali ini, webinar kali ini di NF Academy ya. Bapak, mohon maaf banget apabila dari kami ada salah-salah kata dan keterbatasan waktu juga Pak Zaini. Ya, Pengennya juga betul saya harus kebut. pengennya juga lama ya Pak Zaini ya. Karena semuanya udah excited. Nanti teman-teman yang tadi itu jawab, nanti listnya itu ya, teman-teman yang Oke, tadi siap-siap Pak. catat ya. Nanti aku share ya ke Siap. Bapak ya, izin ya Pak ya. Terima Ya. kasih banyak ya Bapak. Oke, teman-teman sekalian, Pak Zaini, mohon maaf, izin aku tutup ya untuk webinar kali Oke, ini. terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam webinar kali ini, teman-teman. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia digital, teman-teman, terkhususnya IT ya, Amin. teman-teman ya. Amin. Kalau Gitu. yang mau join ke perbankan syariah atau ngobrol nanti bisa diskusi dengan saya ya. Masya Allah, siap-siap, Pak. Gokil banget ya, Pak ya, Masya Iya, Allah. yang jelas nanti Banyak loh, Pak. regulator, saya info sedikit ya Mbak Nabila ya. Boleh. Regulator kita ini lagi berbenah, mereka punya pelaporan terintegrasi, PIP namanya, pelaporan integrasi metadata, dan sepertinya butuh teman-teman untuk bisa tahu teknologinya, karena sekarang banyak kendala ketika kita pelaporan itu dari sekian ratus bank, ini masih ada kendala, jadi terbuka sekali peluangnya ya, buat teman-teman bisa join di kantor-kantor yang keren sekelas BI sama OJK ya, monggo. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Pak Zaini ya atas Ya Mbak informasinya. Nabila. Teman-teman tuh mantap kan yang join kali ini tuh mendapatkan materi, ilmu juga, mendapatkan relasi juga teman-teman khususnya gitu ya. Oke, bagi kalian dan teman-teman semua yang lebih mendalami dunia pengembangan web dan menjadi full stack web developer yang bersaing di dunia kerja, jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung di bootcamp full stack web developer di NF Academy ya teman-teman ya. Kita juga ada bootcampnya teman-teman. Barangkali teman-teman mau ikut join silakan gitu ya karena kita ada jaminan penyaluran kerja teman-teman. Jadi kalau misalkan udah ikut bootcamp ini kalian akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang insya Allah ternama juga ya teman-teman ya, terus berkualitas juga tentunya. Dan jika tertarik silakan mengunjungi website kami nfacademy.id atau sosial media kami ya yang tadi sudah di-share oleh admin kami gitu. Oke, teman-teman, jangan ditunda lagi, segera daftarkan diri kalian jadi full stack web developer dengan peluang karir yang tersedia dan siap bersaing di industri ya, teman-teman ya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih atas kehadiran Pak Zaini selaku narasumber. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di acara webinar NF Academy ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam berkarir. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon Terima maaf kasih kalau Pak Zaini. kekurangan. Ya. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih teman-teman semua. Yuk, saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.